الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته وتوحد بجمال جبروته وتعزز بالعلو أحاديته وتقدس بسمو صمديته وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير وتنزه في صفائه عن كل دناء وقصور له الصفات المختصة بحقه والآية الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موقن بتوحيده مستجير بحسن تأديده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى وأمينه المجتبى ورسوله المبعوث إلى كافة الورى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الدجى وعلى أصحابه مفاتيح الهدى وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله واعبدوه فإن الله خلقكم لذلك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat taufik, hidayah dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Salawat dan iring salam semoga tercurah kepada baginda alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khusus kepada diri sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab hanya bekal takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan ibadahnya dan menjauhkan diri dari segala bentuk larangannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setiap anggota tubuh kita ada bentuk-bentuk maksiatnya, mulai dari tangan, kaki, mata, telinga hingga hati. Namun di antara kemaksiatan yang paling merugikan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita tampaknya adalah kemaksiatan hati. Mengingat kemaksiatan hati sendiri bersifat tersembunyi, sulit teridentifikasi dan sulit untuk diobati. Oleh sebab itu, siapapun di antara kita yang hendak menata dan menghindari kemaksiatan seluruh anggota tubuh kita, sebaiknya terlebih dahulu menata dan membersihkan hati, tak terkecuali dari kebiasaan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa dilakukannya. Kaitan dengan kemaksiatan hati, Syekh Abdullah Ibnu Hasan dalam kitab Sulamut Taufiknya menguraikan kepada kita setidaknya ada 4 kemaksiatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi dalam Syarah Sulam Taufik. Maksiat hati yang pertama adalah riya saat beramal. Sebagaimana yang kita maklumi, riya sendiri beramal karena ingin terlihat baik di mata orang lain. Padahal Allah sendiri telah melarang sifat ini, bahkan menyebutnya sebagai syirik kecil sebagaimana dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh
dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 118. Ditafsirkan para ulama, syirik dalam beribadah pada ayat ini adalah sifat riya atau beramal ingin terlihat orang lain. Selanjutnya, riya juga tidak hanya beramal ingin terlihat orang lain, tetapi juga takut beramal semata takut terlihat orang lain juga termasuk riya yang dapat menggugurkan pahala amal itu sendiri dan tergolong maksiat hati dan tercela di mata syariat. Untuk menjauhi sifat riya, maka marilah kita memperbaiki niat amal kita. Sayangilah amal kita agar tetap bernilai dan berpahala di sisi Allah. Tanamkan dalam hati, akibat sifat riya, amal yang kita lakukan hanya akan sia-sia dan tanpa balasan dari Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya, berbuatlah sewajarnya, jangan pernah berlebihan. Stabilkan hati kita saat berbuat kebaikan. Jangan terganggu jika ada orang yang memuji amal kita. Begitupun saat ada yang mencela. Ingat, beramallah karena Allah, bukan karena manusia. Betapapun besar kecilnya amal akan tampak di hadapan Allah dan akan dirasakan balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar biji gandum, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maksiat hati yang kedua adalah rasa ujub. Rasa atau sifat ujub sendiri yaitu melihat kemampuan beramal atau kemampuan taat kepada Allah datang dari dirinya sendiri. Sama halnya dengan sifat riya, sifat ujub juga dapat menghapus pahala amal. Tak hanya itu, sifat ujub biasanya ditandai dengan sifat takabur, sombong, angkuh dan menolak kebenaran, yang biasanya ditandai dengan melihat diri lebih terhormat, lebih mulia dan lebih agung dari orang lain, serta melihat orang lain lebih rendah dari kita. Dalam Al-Quran, sifat ujub dan sifat-sifat turunannya ini merupakan sifat yang tidak disukai Allah, sebagaimana dalam ayat yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Surat An-Nahl ayat 23. Selain itu, sifat sombong juga merupakan sifat yang membahayakan dan menjauhkan pelakunya dari balasan surga. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, yang artinya tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari sifat takabur. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari sifat ujub, sombong dan takabur ini, maka sadarilah bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Semua manusia berasal dari tanah dan tercipta dari air hina. Sadari pula oleh kita bahwa yang membuat hamba istimewa di hadapan Allah hanyalah ketakwaan. Kendati ada perbedaan dan kelebihan harta atau jabatan, semua itu hanya titipan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, maksiat hati yang ketiga adalah hasud dan dengki. Hasud artinya sifat tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain, bahkan jika bisa nikmat itu hilang dari orang tersebut dan beralih kepada diri kita. Sementara sifat dengki adalah menyembunyikan kebencian dan permusuhan terhadap orang lain. Orang yang memiliki sifat-sifat ini selalu merasa berat hatinya jika orang lain mendapat kebaikan atau nikmat. Dalam Al-Quran, Allah sudah mewanti-wanti sifat hasud dan dengki ini. Salah satunya dalam ayat berikut, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, yang artinya,
Janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Surat An-Nisa ayat 32. Sementara dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan perihal bahayanya sifat hasud. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya sesungguhnya sifat hasud dapat memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu ada 5 bahaya lain bagi pemilik rasa hasud dan dengki, yaitu selalu merasa bingung dan sempit yang tak berkesudahan, musibah yang tak mendapat balasan, bermunculannya perbuatan tak terpuji, terkuncinya pintu hidayah, dan tertimpanya murka Allah. Untuk menghindari sifat hasud dan dengki, marilah kita memperbanyak syukur dan rasa ridha terhadap pemberian Allah. Sebab datangnya sifat hasud dan dengki ini biasanya datang dari hati yang tidak pernah puas terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terakhir bentuk maksiat hati adalah merasa ragu kepada Allah dan putus asa terhadap rahmat-Nya. Padahal selaku seorang mukmin kita wajib memiliki aqaidul iman dan keyakinan yang kuat terhadap Allah, yakin terhadap wujud atau keberadaannya dan sifat-sifat wajib lainnya. Keraguan kepada Allah selain merupakan maksiat hati juga merupakan dosa yang besar. Demikian halnya dengan sifat putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Hal itu jelas merupakan hal yang dilarang dan tidak disukai Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah zat yang mengampuni semua dosa. Surat Az-Zumar ayat 53. Sifat ragu dan putus asa terhadap rahmat Allah biasanya lahir sifat-sifat buruk lainnya, seperti tidak sabar, tidak tawakal, menafikan takdir, bahkan sifat buruk, berburuk sangka kepada Allah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk menghindari sifat berburuk sangka pada Allah, marilah kita tingkatkan keimanan, keyakinan dan keilmuan tentang Allah. Ingat, apapun yang diberikan kepada hamba-Nya adalah baik dan mendatangkan hikmah. Hanya pengetahuan kita saja yang terbatas dan tidak mengetahui rahasianya. Semoga kita jauh dari macam-macam maksiat hati dan diberi pertolongan oleh Allah untuk menjauhinya, agar mampu menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف علينا كل غائبة لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.